Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 dengan topik analisa kasus hukum keamanan cyber di Indonesia. Kami mengambil judul Insiden Kebocoran Data 91 Juta Data Tokopedia dengan dosen pengampu Pak Abu Hasan Heru. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami masing-masing. Di sini ada Alvita Febriana Putri dengan NIM 4332101049. Lalu ada Dimas Torik Sibarani dengan NIM 4321111006, dan saya sendiri Jaskiel Almasar Tampulun dengan NIM 4332101050. Lalu ada Sinta Aisyah dengan NIM 4332111024. Lalu Ahmad Johan dengan NIM 4332111037, dan yang terakhir Rahmat Maulana dengan NIM 4332111023. Selanjutnya, ini adalah daftar isi presentasi yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama ada hukum yang terkait yang dikenakan, yang kedua etika yang dilanggar dalam hukum cyber, lalu yang ketiga ada penanganan dan penyelesaian kasus, dan yang keempat saran untuk pencegahan kasus serupa. Selanjutnya yang pertama, hukum yang dikenakan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk hukum terkait yang dikenakan, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 32 Ayat 1 yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 34. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, mendistribusikan, menyediakan atau meneliti perangkat keras atau perangkat lunak komputer, sandi, kode akses, kode sumber yang dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan pada pasal 27 sampai dengan 33 yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 20, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Yang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 yang berisi kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penghapusan dan penutupan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan. 3. Penempatan sistem elektronik dan data elektronik. Yang terakhir, pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik. Oke, di sini saya akan menjelaskan etika apa saja yang dilanggar dari kasus ini. Yang pertama, adanya pencurian data dan melakukan perjualan data secara bebas. Yang kedua, memaksa memasuki sistem dengan berbagai teknik. Yang ketiga, mempublikasikan dan tidak menjaga data privasi korban. Dan yang terakhir, adanya menyalahgunakan ilmu yang dipunya ke arah yang negatif dan dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya, penanganan dan penyelesaian kasus. Perusahaan belanja online Tokopedia mengalami kebocoran 91 juta data pengguna pada Mei tahun lalu. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengaku pihaknya telah menyiapkan beberapa cara untuk mengatasi kebocoran tersebut. Karena belum ada regulasi di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, maka kami mengatasi kebocoran data mengikuti praktik terbaik atau best practice sesuai standar yang terjadi di global, kata William dalam rapat dengar pendapat DP Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu 15 September. Pertama, pihaknya memastikan transparansi dengan meneruskan semua informasi yang bocor ke pengguna. Kedua, terus perbarui pemrosesan untuk pengguna.
Ketiga, berusaha untuk memperbaiki sistem secara internal. Terakhir, mengkoordinasikan acara arus informasi dengan pemerintah dan berbagai instansi. Selanjutnya ada saran untuk pencegahan kasus serupa akan dijelaskan oleh Alvita. Baik, ada slide selanjutnya, saran untuk pencegahan kasus serupa. Yang pertama ada penanggulangan cybercrime, seperti membuat tim internal, blue team, dan red team. Selanjutnya ada meningkatkan pengamanan sistem yang terintegrasi untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem. Lalu selanjutnya ada melakukan sosialisasi secara insentif dan meningkatkan kesadaran kepada warga masyarakat dalam penanggulangan cybercrime. Lalu yang terakhir ada memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Saran untuk pencegahan kasus yang serupa. Itu yang pertama ada perlunya cyber law atau perangkat hukum khusus seperti ahli forensik. Kemudian perlunya dukungan lembaga khusus seperti IDCA-RT untuk memberikan informasi tentang kasus-kasus yang terkait dengan cybercrime. Kemudian melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum-hukum acaranya yang diselenggarakan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan menuntut perkara-perkara yang berhubungan dengan kasus-kasus cybercrime yang terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.